Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, saat ini saya berada di area Makbaroh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Disinilah dimakamkan seorang sahabat yang luar biasa dari kaum Ansor yang telah melakukan baiat Aqobah kedua, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama beliau menuju surganya Allah. Amin. Marhaban ya Ramadan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itulah sambutan kaum Ansor dengan sukacita, bahagia menerima kedatangan Rasulullah Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin. Dan pada saat itu di antara yang melakukan penjemputan Rasulullah, penghormatan Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Tidak pernah absen dari perjuangan untuk bisa menguatkan dan meluaskan peran Islam dari berbagai tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu. Marhaban ya Ramadan. Di dalam perang Badar, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori termasuk prajurit andalan. Di dalam perang Uhud, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an juga prajurit andalan. Di dalam perang Khandaq pun sahabat Abu Ayyub Al-Ansori juga menjadi prajurit andalan. Sampai ketika umur beliau sudah di atas 80 tahun dan beliau diminta menjadi bagian dari penguatan tentara Bani Umayyah waktu itu yang berkeinginan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Beliau pun juga menjadi bagian penyemangat kepada seluruh pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah untuk berangkat bersama-sama ke Konstantinopel. Marhaban ya Ramadan. Yazid bin Muawiyah tanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, apa yang akan kamu pesankan kepada kami semua? Sampaikan kepada seluruh tentara, tetaplah semangat dan kuasai pilar-pilar penting di Konstantinopel. Dan kemudian beliau menyampaikan, jikalau Allah memanggilku, maka tolong saya dimakamkan di pilar utama yang sudah dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan ini atas permintaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, beliau dimakamkan di salah satu pilar utama di kota Konstantinopel yang saat ini dikenal dengan kota Istanbul. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama beliau menuju surganya Allah. Amin. Marhaban ya Ramadan. Inilah pohon jenar yang ditanam oleh Sultan Al-Fatih pada saat pertama kali menguasai Konstantinopel menjadi Istanbul, dan beliau mencari jejak makam dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori dari seorang gurunya. Kemudian isyarahnya adalah di tempat ini, dan kemudian beliau memberikan penanda menanam pohon jenar ini. Jadi kalau kita menghitung berapa tahun usia pohon ini, maka ditanam oleh Sultan Al-Fatih pada tahun 1453.
Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada kunjungan di Hagia Sophia. Ini adalah tempat penanda penguasaan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih, yang kemudian Konstantinopel oleh Al-Fatih dirubah menjadi Istanbul. Kuba-kuba itu adalah makam dari keluarga Kesultanan Turki Utsmani. Marhaban ya Ramadan. Jadi Hagia Sophia ini dulu sebagai sentra kekuasaan Romawi Timur di Konstantinopel. Kemudian tahun 1453 Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel yang akhirnya berubah namanya menjadi Istanbul dan kemudian menjadi masjid. Jadi sebetulnya ini adalah gereja, kemudian berubah menjadi masjid, berubah menjadi museum, dan akhirnya terakhir tahun 2020 kembali menjadi masjid. Mudah-mudahan semua berkesempatan bisa sholat di sini. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Hagia Sophia. Ini dikenal dengan nama Hagia Sophia dari bahasa Yunani, artinya adalah kebijaksanaan yang suci. Tapi sebagian besar masyarakat Turki, karena dulu Sultan Al-Fatih yang bisa menguasai kerajaan Bizantium di Konstantinopel ini atau Romawi Timur itu adalah Al-Fatih, dan beliau lebih senang menyebut Hagia Sophia, maka orang Turki banyak juga yang menyebut Hagia Sophia. Mudah-mudahan jika di antara pemirsa ingin melakukan napak tilas sejarah perjuangan Islam, mengikuti salat-salat berjamaah di Masjid Hagia Sophia ini. Marhaban ya Ramadan. Berbagai sistem pemerintahan khalifah telah mengirim pasukan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Paling tidak tercatat 6 kali dan gagal. Akhirnya kemudian Al-Fatih mencoba mempelajari seluruh peta yang ada. Al-Fatih menyiapkan mereka-mereka yang cerdas, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, antara 80.000 sampai 200.000. Berbagai pasukan disiapkan dan akhirnya Al-Fatih sukses untuk menguasai Konstantinopel. Antara lain adalah alasan dari hadis yang memberikan referensi bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa suatu saat Konstantinopel akan bisa dikuasai oleh umat Islam dengan kepemimpinan yang cerdas, baik, dan dengan tentara yang baik. Marhaban ya Ramadan. Intisari dari perjuangan yang luar biasa seorang Al-Fatih, sang penakluk, dan menyiapkan tim dengan tingkat kecerdasan tertentu dan taat beribadah serta memiliki ketangguhan dengan fisik yang kuat, dan mereka betul-betul dipilih secara profesional oleh Al-Fatih. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk terus bisa menjadi referensi kita bersama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, terutama pada bulan Ramadan seperti saat ini. Mudah-mudahan ibadah puasa, seluruh ibadah bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
ya Ramadan. Di usia 21 tahun, selain Al-Fatih, juga seorang hafid, juga sudah menguasai 5 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Perancis, dan bahasa Turki. Al-Fatih adalah gelar yang diberikan setelah proses penaklukan. Al-Fatih artinya adalah sang penakluk, tokoh yang bisa menaklukkan Konstantinopel, Romawi Timur yang dikenal memiliki benteng terkuat di dunia di tahun 1453 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, saya hari ini berada di Istana Topkapi. Ini adalah istana yang dibangun oleh Sultan Al-Fatih setelah proses penguasaan di tahun 1453 atas Konstantinopel. Dan beliau kemudian mengganti Istana Bizantium menjadi istana yang lebih besar dan dibangun dari tahun 1459 sampai dengan 1478. Kita bisa melihat nanti bagian-bagian dari isi Istana Topkapi yang dibangun oleh Sultan Al-Fatih. Marhaban ya Ramadan. Istana Topkapi ini bersebelahan dengan Masjid Hagia Sophia. Ketika Al-Fatih masuk ke jantung kota Konstantinopel, sangat banyak pendeta yang tinggal di sekitaran Hagia Sophia. Apa yang terjadi? Mereka khawatir sekali jikalau Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, lalu kemudian mereka membunuh mereka. Tetapi yang terjadi adalah Al-Fatih masuk Konstantinopel dan Al-Fatih memberikan pengampunan massal kepada masyarakat Konstantinopel. Dan mereka mendukung pemerintahan Al-Fatih. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita telah menyaksikan museum di sebagian kecil koleksi dari Istana Topkapi yang dihuni oleh 24 sultan dari Kesultanan Turki Utsmani. Di sini sesungguhnya juga adalah pusat pemerintahan. Dan di sini juga adalah tempat penggodokan anak-anak pinter. Sultan Al-Fatih minta kepada para menterinya mencari anak-anak yang terpintar di masing-masing daerah untuk dididik dan digodok di sini untuk memberikan penguatan pada perjalanan pemerintahan di masa Al-Fatih memimpin. Marhaban ya Ramadan. Di sebelah itu sebetulnya adalah asrama-asrama anak-anak pintar yang sudah terpilih dan kemudian putra-putri Al-Fatih bersama-sama mereka menyiapkan berbagai konsep pemerintahan terbaik untuk membangun negerinya. Mudah-mudahan ada kekuatan di antara kita untuk makin mencintai Rasulullah Muhammad SAW dan mengambil teladan bagaimana seorang Sultan Al-Fatih memimpin negerinya dengan berbagai keadilan dan kesejahteraan yang diusahakan untuk terus dikuatkan, antara lain adalah penguatan dari lembaga-lembaga wakaf di seantero
Marhaban ya Ramadan. Kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan kita ini ada menara, dan menara ini diberi nama Menara Keadilan, di mana sebetulnya di dalam gedung ini adalah tempat tinggal para sultan dan keluarga Kesultanan Turki Utsmani setelah berpindah di Istanbul ini. Menaranya adalah Menara Keadilan. Mudah-mudahan di antara kita semua Allah anugerahkan kekuatan untuk memberikan kearifan, kebijaksanaan, keadilan dalam proses dimanapun kita diberi amanah. Amin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah saya berada di Masjid Ulu Jami, adalah salah satu masjid tertua yang didirikan oleh dinasti dari Turki Utsmani pada saat Kesultanan Beyazid. Masjid ini memiliki 20 kubah dan 2 menara. Di masjid ini ada 192 kaligrafi. Guru saya menyampaikan kepada saya, huruf wau yang ada di dekat tempat imam sholat ini adalah wau yang ditulis oleh Nabi Khidir alaihissalam. Insya Allah salah satu dari tempat mustajabah selain Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Umayyah di Damaskus, dan ini masjid kelima, Masjid Ulu Jami di Bursa. Marhaban ya Ramadan. Satu hal lagi yang ada di Masjid Ulu Jami Bursa ini adalah ada bagian dari kiswah, tapi saya rasa ini kalau dilihat desainnya adalah di penutup multazam pada abad ke-16 pada saat Sultan Salim menguasai daerah ini. Sultan Salim adalah cucu dari Sultan Al-Fatih yang menguasai Konstantinopel di tahun 1453. Beliau mendapatkan hadiah dari bagian penutup Ka'bah yang di multazam. Sultan Salim membawa sendiri, kemudian ditempatkan di bagian dari Masjid Ulu Jami Bursa, Turki. Marhaban ya Ramadan. Dan saat ini saya ada di halaman samping Masjid Hijau. Nanti kita akan melihat bagaimana ornamen-ornamen Masjid Hijau yang ini menjadi transformasi dari arsitektur gaya Seljuk ke arsitektur gaya Ottoman. Masjid ini dibangun oleh Sultan Çelebi. Sultan Çelebi adalah putra dari Sultan Bayezid yang membangun Masjid Ulu Jami di Bursa juga. Jadi Masjid Hijau ini ada di kota Bursa, Turki. Marhaban ya Ramadan. Masjid ini dikenal dengan Masjid Hijau atau Green Mosque karena memang sangat banyak dari dinding-dindingnya terbuat dari bahan yang berwarna hijau seperti ini. Jadi masjid ini dibangun oleh Sultan Çelebi pada tahun 1419 sampai 1421 Masehi. Ini sesungguhnya menunjukkan betapa peradaban Islam di Turki ini sudah tumbuh berkembang sangat pesat, luar biasa. Betapa bahwa monumen-monumen penting yang menjadi penanda kesultanan adalah masjid-masjid yang luar biasa.